Yang menarik untuk pembangkit listrik tenaga air mungkin yang sekarang dikatakan mikrohidro ya. Jadi ada pikohidro, mikrohidro, mini hidro. Mungkin mikrohidro praktis lebih menarik saat ini karena di skalanya yang tengah-tengah ya. Jadi kalau kita lihat di memang ada beberapa pendapat soal klasifikasi. Jadi ada yang mengkategorikan seperti yang di depan ini, pikohidro itu kurang dari 1 kW, mikrohidro sampai 100, dan mini hidro di atas 100. Tapi ada juga yang pikohidro itu sampai 100 kW, mikrohidro itu sampai 1 MW, mini hidro itu sampai 10 MW. Tidak apa-apa, tapi yang jelas yang kita arahkan, mungkin teman-teman mengerti di sini adalah pembangkit listrik tenaga kecil ya, skala kecil yang di bawah 10 MW. Jadi konsepnya sebetulnya adalah bahwa mikrohidro atau mini hidro atau skala kecil, kita sebut begitu saja, di bawah 10 MW, itu adalah dari keinginan untuk memanfaatkan energi hidro yang ada di daerah-daerah, biasanya di daerah-daerah terpencil, yang konsep idealnya adalah tidak perlu menggunakan bendungan atau bendungannya cukup sederhana saja, tidak terlalu tinggi juga, dan yang penting dia cukup untuk membangkitkan listrik untuk kebutuhan masyarakat sekitar. Jadi memang ide dasarnya adalah memanfaatkan sumber daya lokal sebanyak-banyaknya dan melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat lokal. Sehingga dibuat sederhana dari sisi struktur bendungan hingga operasi mekanik dan listriknya, dengan harapan pada saat dia ada kerusakan atau pada saat berjalan pun untuk operasionalnya bisa dilakukan oleh teknisi lokal. Dan itulah yang menyebabkan biasanya desainnya memang bukan yang paling efisien, tapi tidak apa-apa karena fokus utamanya lagi-lagi adalah ke sustainability, bagaimana masyarakat lokal itu diberdayakan. Materialnya pun dibuat yang semudah mungkin didapatkan di pasar lokal. Kenapa? Karena biasanya kalau kita bicara di daerah-daerah mikrohidro atau mini hidro, daerah terpencil ini, seringkali kita bicara itu tempat yang terpencil ya. Artinya kalau ada kerusakan relatif akan susah untuk mengirim teknisi ke sana. Tahap pembangunannya biasanya kita harus selalu menyeimbangkan antara tahap teknis dengan non-teknis. Jadi dengan keseimbangan tahap teknis dan non-teknis itu akan membuat pembangunan berjalan lancar. Jadi di awal tentu saja secara teknis kita perlu tahu potensi energi hidro, dan secara non-teknis kita juga perlu tahu siapa nanti akan menggunakan listriknya. Secara teknis kita harus mempunyai kelayakan teknis, feasibility, bahwa memang bisa dibangun. Secara non-teknis juga mesti ada penjelasan ke masyarakat, sehingga masyarakat pun menerima dan tahu apa manfaatnya, sehingga ada kesepakatan untuk pembangunan ini. Kemudian pada tahap perinci desain, kita buat, secara teknis kita buat detail engineering desainnya, sementara di non-teknis kita fokus pada pengorganisasian, bagaimana nanti akan dikelola dan lain sebagainya. Kemudian pada tahap pembangunan instalasi PLT air skala kecil ini dibangun, dan secara non teknis lembaga pengelola juga kita bangun. Pada saat operasi maka teknis bertanggung jawab menjaga kualitas listrik yang terbaik, sementara non teknis bertanggung jawab mengelola lembaga penggunaan listrik yang baik. Jadi tahap pembangunannya ini harus selalu seiring, karena hanya dengan itulah maka pembangunan akan berjalan. Tidak cukup teknis saja, tetapi harus non-teknis pun dipertimbangkan dengan baik. Nah, ini contoh-contoh pertimbangannya, misalkan dari konsumennya seperti apa, jaraknya pun kita mesti tahu, kapasitas, debit air, apakah ada bencana di sana, aksesnya bagaimana, kondisi lingkungan, ekonomi, dan lain sebagainya.
ini harus diperhitungkan dengan baik sehingga pembangunannya itu bisa sustainable. Jadi tidak hanya dibangun kemudian tidak beroperasi panjang karena tidak mempertimbangkan faktor-faktor ini dengan baik. Nah, ini contoh bagaimana suatu PLT air skala kecil bisa dibangun. Jadi memanfaatkan sungai yang sudah ada, kemudian membuat penampungan yang tidak terlalu besar misalkan. Kemudian ada pipa pesat tetap rumah turbin dan didistribusikan ke penggunanya. Nah, ini contoh-contoh yang pernah ada dibangun, Salido kecil, jadi ini mini hidro yang pernah dibangun di Indonesia. Dan masih banyak lagi. Mungkin kita bisa mengeksplor nantinya kelebihan kekurangan pembangkit listrik tenaga air skala kecil di Indonesia. Tapi dasar-dasarnya adalah apa yang sudah dipresentasikan tadi. Terima kasih.